Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Darmawan, NIM 1714005, kelas Ekonomi Syariah semester 6A. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Oke, langsung kita jawab. Mengenai analisis 5C, yang pertama ada karakter. Karakter itu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon peminjam atau calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Contohnya atau cara melihat karakternya itu bisa dari melihat reputasi si calon peminjam ini, apakah dia pernah tersangkut hukum atau tidak, atau dia pernah nunggak dalam membayar kreditannya itu. Terus ada yang kedua, ada capacity. Capacity yaitu melihat kemampuan nasabah itu untuk membayar pinjaman dengan cara melihat penghasilan atau usaha yang dia lakukan. Yang ketiga, ada kapital atau modal. Di sini, kategori ini khusus diberikan pada nasabah yang meminjam untuk membuka usaha atau bisnis. Dengan melihat aset yang dimiliki nasabah tersebut. Jadi, pihak bank akan tahu sumber pembiayaan. Terus yang keempat ada kolateral atau jaminan. Kriteria ini berfungsi untuk melindungi bank saat meminjamkan uangnya pada nasabah. Contohnya ada nasabah yang ingin meminjam misalkanlah 100 juta. Nah, bank meminta jaminannya berupa rumah. Nah, ini sebagai pengaman apabila nasabah tersebut menunggak atau tidak bisa melanjutkan kreditan pinjamannya itu, jadi jaminannya rumah itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada condition, yaitu kondisi perekonomian yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Apabila kondisi perekonomian buruk atau usaha nasabah tidak menjanjikan, maka bank akan berpikir untuk memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Karena kalau perekonomian atau penghasilan si calon ini jelek, bank juga tidak mau menanggung kerugian kalau dia tidak bisa bayar. Oke, selanjutnya yang analisis yang 7P. Yang pertama itu ada personality atau kepribadian. Di sini perbankan sebelum memberikan kredit, dia akan melihat kepribadian calon peminjam tersebut dengan cara melihat kepribadiannya melalui sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua ada party. Di sini tuh perbankan melakukan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan modal, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Tujuannya untuk pembeda dalam pemberian fasilitas kredit. Yang ketiga ada purpose atau tujuan, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada perbankan atau kepada lembaga keuangan. Contohnya dia mengajukan buat modal usaha atau buat investasi dan sebagainya. Yang keempat ada prospek atau perkembangan, yaitu bagaimana prospek usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Apabila prospeknya bagus, peluang dikasih pinjaman oleh bank itu sangat terbuka lebar. Yang kelima ada payment. Kriteria ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan membayar calon peminjam. Prinsip dari payment bisa dilihat dari pendapatan nasabah,
kelancaran usaha yang dijalankan serta prospek usahanya. Yang keenam, ada profitability atau keuntungan, yaitu pihak bank melihat bagaimana calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin besar laba yang diperoleh oleh si calon peminjam, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada protection atau jaminan. Sama seperti yang tadi yang ada 5 itu yang terakhir. Di sini jaminan ini bertujuan untuk melindungi si pemberi pinjaman, yaitu bank atau lembaga keuangan. Jadi di sini calon peminjam itu memberikan jaminan, misalnya kayak yang tadi, seperti dia akan meminjam uang 100 juta, dia menjaminkan rumahnya tersebut untuk jaminannya. Apabila si peminjam itu tidak bisa melunasi atau menunggak kreditannya itu, jadi ya terpaksa rumah itu akan diambil atau disita oleh pihak perbankan karena memang itu sudah jaminannya. Oke, selanjutnya penilaian kredit dilihat dari studi kelayakannya. Di sini ada 7 penilaian kalau dilihat dari studi kelayakannya. Yang pertama ada dari aspek hukum, yaitu aspek untuk melihat keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat dari calon debitur, seperti sertifikat atau surat-surat tanah. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Aspek ini menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat, ada aspek operasi atau teknis. Aspek ini untuk menilai tata letak, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana. Yang kelima, ada aspek manajemen. Aspek ini untuk menilai sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki perusahaan tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Yang keenam, ada aspek ekonomi atau aspek sosial. Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada aspek AMDAL, aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya usaha tersebut. Jadi dengan berdirinya usaha ini akan menimbulkan dampak lingkungan yang gimana, apakah bisa mencemari atau tidak. Makanya harus ada aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini yang sangat penting. Selanjutnya kita masuk ke soal UAS yang nomor 2. Di sini soalnya itu menghitung deposito. Baik, saya akan membacakan yang diketahuinya di soal ini. Diketahui Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka selama 3 bulan. Nominalnya 300 juta, bunga yang diberikan bank 10% per tahun dan pajaknya 15%. Dan yang ditanya di sini, yang pertama, berapa jumlah bunga yang dibayar bank tiap bulannya, dan yang kedua, jumlah bunga yang diterima Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Oke, kita masuk ke soal yang pertamanya. Mencari bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Caranya itu yang pertama mencari bunganya 10%, yaitu bunga per tahun, dikali 300 juta itu nominal uangnya, dikali 1 karena di sini per bulan dibagi 12. Hasilnya itu 2.500.000. Ini belum dipotong pajak. Kita kan mencari pajaknya dulu. Mencari pajak itu 15/100 dikali 2.500.000, hasilnya 375.000. Nah, untuk mencari bunga bersihnya tinggal dikurangi, yaitu 2.500.000 dikurangi 375.000 dan hasilnya 2.125.000. Nah, itu bunga bersih yang dibayarkan bank tiap bulannya. Untuk mencari jawaban yang nomor 2, caranya bersama kayak tadi, yaitu untuk mencari bunga sama dengan 10% bunga per tahun dikali 300 juta nominal uangnya dikali 3 karena 3 bulan dibagi 12. Hasilnya 7.500.000 per bulan. Ini belum dikurangi pajak. Kita akan mencari pajaknya dulu. Mencari pajak sama dengan 15% atau 15/100 dikali 7.500.000.
Hasilnya 1.125.000. Nah, untuk mencari bunga bersih tiap bulannya, itu caranya tinggal 7.500.000 dikurangi 1.125.000 dan hasilnya 6.325.000. Nah, itu yang diterima Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal UAS yang nomor 3. Di sini pertanyaannya, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke tujuan umum dari manajemen pemasaran bank. Itu ada 4. Yang pertama, ada memaksimalkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, ada memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga, ada memaksimumkan pilihan. Di sini artinya itu bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah bebas memilih mana produk yang dia ingin gunakan. Yang terakhir, yang keempat, ada memaksimumkan mutu hidup dengan memberi berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Oke, kita masuk ke konsep pemasaran. Di sini konsep pemasaran sendiri ada 5. Yang pertama, ada konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang atau jasa yang dihasilkan haruslah berharga yang murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Konsep yang kedua ada konsep produk. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini percaya bahwa kualitas barang atau jasa yang dihasilkan haruslah bagus sehingga menarik minat konsumen untuk menggunakannya. Tapi perlu diingat, semakin bagus barang atau jasanya, semakin bagus kualitasnya, maka semakin mahal juga harga yang dipatok untuk barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini sangatlah memperhatikan sistem penjualan. Karena dengan sistem penjualan yang baik, maka banyak konsumen yang tertarik menggunakan produk atau jasa yang dikeluarkan dari perusahaan ini. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Perusahaan yang menggunakan konsep ini menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya. Jadi, perusahaan ini akan memproduksi suatu barang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen di pasaran. Dan konsep yang terakhir ada konsep pemerataan sosial. Perusahaan yang menggunakan konsep ini sangat memperhatikan kepuasan konsumennya dan juga bisa memberikan dampak kepada lingkungan dan masyarakat lainnya. Contohnya gini, sebuah perusahaan mobil mengeluarkan produk mobil terbarunya. Mobil ini bisa irit bahan bakar dan juga sangat ramah lingkungan. Nah, di sini produk ini memuaskan dari sisi konsumen mobil dan bermanfaat juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kenapa bermanfaat? Karena dampak yang dihasilkan dari mobil ini kan ramah lingkungan, jadi sangat berdampak sekali pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Oke, sekian jawaban dari UAS ini. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.